Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang program linier. Adapun kompetensi dasar yang mau kita capai adalah di sini siswa nanti dapat menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu siswa nanti dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, yang pertama, apa itu program linier? Nah, di sini pengertian dari program linier itu adalah sebuah program yang dipakai untuk memecahkan masalah optimasi linier atau mencari nilai maksimum atau minimum ya. Untuk dapat memahami tentang program linier, maka ada materi yang harus kita kuasai sebelumnya ya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang menggunakan salah satu dari relasi berikut ini ya. Bisa jadi dia itu kurang dari, nah ini relasinya bisa jadi lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Contohnya, di sini ada pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Ini menandakan dia pertidaksamaan. Kalau linier itu di sini pangkat variabelnya itu adalah 1. Nah, karena ada dua variabel yaitu x dan y, maka dinamakan pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh berikutnya adalah 2x tambah 5 lebih dari sama dengan 10. Nah, ini dinamakan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini menandakan dia pertidaksamaan. Variabelnya di sini pangkatnya 1, tidak ditulis berarti artinya pangkatnya 1 ya. Sehingga dinamakan dengan linier satu variabel, hanya ada variabel x saja. Kemudian di sini ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi yang membedakan di sini pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan adalah kalau pertidaksamaan itu hanya ada satu saja ya. Jadi kalau sistem pertidaksamaan itu ada lebih dari satu pertidaksamaannya. Nah, ini yang pertama, nih yang kedua. Dalam satu soal itu ada pertidaksamaan yang lebih dari satu, maka dinamakan dengan sistem pertidaksamaan. Itulah beda daripada pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaannya. Syarat berikutnya untuk bisa memahami program linier adalah kita harus bisa menggambar grafik atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini kita ada contoh untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Yang pertama, contoh 1 itu gambarlah grafik atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 2. Langkah pertama kita buat dulu sumbu X ya. Ini artinya ke kiri dan ke kanan terus ya. Kemudian kita buat sumbu Y. Tanda panah ini artinya terus masih berlanjut ya. Ini sumbu Y dan di tengah-tengah ini adalah 0 ya. Kemudian kita kasih bilangan di sini. Ya, ini 1, 2, 3, 4 seperti biasa. Yang di kiri itu adalah negatif ya. Jadi min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Yang ke atas ini adalah yang positif ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau yang ke bawah dia negatif ya. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, di sini yang diminta adalah Y lebih dari atau sama dengan 2. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita buat himpunan penyelesaiannya itu adalah seperti ini ya, lebih dari atau sama dengan 2 mulai dari angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, di sini kalau kita menggambar grafiknya itu berarti Y lebih dari 2. Jadi kita lihat bilangan yang ada di sumbu Y. Di sini berarti kita kasih tanda ya. Jadi kita kasih tanda di sini 2. Kemudian karena lebih dari, nah kita buat dulu garisnya lurus ini seperti ini. Nah, di sini lebih dari, kalau lebih dari 2 itu kan
3, ini ya 3, 4, 5, 6, berarti ke atas ya, sehingga kita arsirnya ke atas. Nah, kita arsir seperti ini artinya yang lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini garisnya tidak putus-putus ya, itu menandakan bahwa 2 ikut dalam penyelesaiannya. Nah, inilah daerah penyelesaian dari atau DP dari Y lebih dari atau sama dengan 2. Contoh yang kedua adalah gambarlah grafik atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari 4. Jadi kalau kita buat himpunan penyelesaiannya di sini adalah yang lebih dari 4 itu, karena ini nggak pakai sama dengan, berarti mulai dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita membuat grafiknya atau daerah penyelesaiannya di sini sama seperti tadi ya, kita buat dulu sumbu X, kemudian sumbu Y, dan di sini kita buat 0, kemudian di sini kita buat angka 4 karena di sini X lebih dari 4. Jadi kita buat angka 4 sehingga ya di sini kira-kira 2-nya atau 1 di sini 3. Nah, di sebelah kiri itu yang negatif ya. Jadi min 1, ini min 2, min 1, dan seterusnya. Demikian juga dengan yang di bawah, min 1, min 2. Kemudian yang di atas juga sama, ini 1, 2. Jadi yang ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian X lebih dari 4 berarti kita tandai di sini ya, di sumbu X kita lihat yang di sumbu X ya. Jadi angka 4 yang di sumbu X. Kemudian seperti itu kita kasih bulat. Nah, kita buat garisnya sekarang ya. Jadi kita buat garisnya yaitu seperti berikut. Nah, ini putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Karena ini tidak ada sama dengannya. Jadi mulainya dari 5. Sehingga angka 4-nya ini artinya tidak ikut gitu ya. Nah, yang lebih dari 4 itu kan 5, 6, 7, 8. Jadi ke kanan ya. Kalau ke kiri ini kurang dari dia. Ini 3, 2, 1 dan seterusnya ini kurang dari. Kalau yang lebih dari 4 itu ya di sini letaknya itu ya 5 dan seterusnya ini ke kanan. Nah, karena ini berupa daerah, jadi kita arsir ke kanan. Nah, ini kita arsir seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan daerah penyelesaian atau DP dari X lebih dari 4. Jadi kalau garis putus-putusnya ini aja sebenarnya namanya X sama dengan 4. Jadi persamaan. Kalau persamaan dia berupa garis, kalau pertidaksamaan dia berupa daerah. Jadi ini DP-nya ya. Contoh yang ketiga adalah menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi di sini ada kata sistem karena di sini ada 2 buah pertidaksamaan. Sama seperti tadi, kita buat dulu sumbu X, kemudian kita buat sumbu Y. Nah, di sini nolnya ya, tengah-tengah ini. Kemudian ini X lebih dari 4, seperti tadi ya. Jadi X lebih dari 4 itu kita lihat di sumbu X. Nah, di sini angka 4-nya. Kemudian kita buat garis berikut. Nah, ini namanya X sama dengan 4. Kemudian untuk mendapatkan lebih dari 4 berarti ke kanan ya, karena ini lebih dari 4 itu yaitu 5, 6, 7, 8. Jadi 5-nya di sini dan seterusnya seperti tadi. Nah, ini dia untuk X lebih dari 4. Ini daerah penyelesaiannya sama dengan yang tadi ya. Kemudian digabung dengan Y lebih dari sama dengan 2. Jadi kita lihat di sumbu Y, 2 itu di atas 0 apa di bawah 0? Di atasnya ya. Jadi di sini kira-kira 2 itu. Nah, kita buat tarik garis seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Nah, berupa garis dia kalau sama dengan. Ini tidak putus-putus ya, atau tebal, karena di sini ada Y lebih dari sama dengan. Sedangkan yang tadi ini putus-putus karena X lebih dari, tidak ada sama dengannya di sini. Nah, itulah beda putus-putus dengan yang tebal. Kemudian lebih dari atau sama dengan 2, itu mulai dari 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini ke atas, di atas 2 apa di bawah 2? Kalau lebih dari 2, di atas ya. Jadi kita arsir yang ke atas ini.
terus ini ke atas ya. Ini diarsir terus sampai di sini dan seterusnya. Nah, di sini ada yang double ya, yang kena arsiran. Yang kena arsiran double inilah yang dinamakan daerah penyelesaian daripada sistem pertidaksamaan X lebih dari 4 dan Y lebih dari atau sama dengan 2. Jadi saya arsir lebih tebal lagi ya. Ini aja ya. Nah, ini aja daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang tadi itu. Jadi yang kena arsiran double. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Sedangkan yang ini kita bisa hapus. Nah, ini bisa kita hapus, ini cuma membantu aja tadi ya. Ini juga bisa dihapus. Nah, jadi kita bisa perhatikan disinilah daerah penyelesaiannya. Contoh 4 adalah menggambar grafik atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 3Y kurang dari 6. Di sini ada 2 variabel ya. Jadi kita gambar dulu grafik atau sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Nah, di sini titik nolnya ya. Kemudian karena ini 2 variabel, jadi pertidaksamaan ini akan berpotongan di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kalau untuk mencari perpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya dia sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat X tambah 3Y, kita buat dulu sama dengan 6 ya. Kita mencari garisnya dulu atau persamaannya dulu. X-nya 0 ya, 0 tambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 6 bagi 3, 2. Di sini kita dapat titik 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Nah, kita tandai di sini ya, kira-kira di sini ya 0,2. Nah, ini 2. Ini 0,2, bukan di sini. Kemudian yang berikutnya, titik potong pertidaksamaan ini dengan sumbu X. Titik potongnya berarti cara mencarinya adalah Y-nya dia sama dengan 0. Maka kita ganti ya, Y-nya dengan 0. X tambah 3Y sama dengan 6. X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Sehingga X tambah 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Titik yang kita peroleh di sini adalah 6,0. Nah, di sini X-nya 6, Y-nya 0. Ini X-nya 6, ya kira-kira di sini 6-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik garis dari titik 2 ini dengan titik 6 ini ya. Kita tarik garis. Nah, ini garisnya putus-putus. Karena di sini soalnya pertidaksamaannya itu tidak pakai sama dengan. Nah, langkah berikutnya, ini adalah garis ini dinamakan garis X ditambah 3Y sama dengan 6. Sedangkan yang kita cari di sini adalah pertidaksamaannya. Nah, yang sama dengan 6 seperti ini. Kalau yang kurang dari 6, ngarsirnya kemana ya? Ke atas ini atau di bawah garis putus-putus ini? Caranya kita harus mencoba ya, salah satu titik aja. Misalnya kita mencoba di sini titik 0,0. Di sini letaknya ya. Jadi di bawah garis putus-putus ini. Jadi kita mencoba titik 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Ini kita coba ke soalnya. Jadi pertidaksamaannya ya. X tambah 3Y kurang dari 6. Jadi X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 0. 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 6. Benar nggak ini? 0 tambah 0, 0 kurang dari 6. Benar apa enggak? Nah, ini tanda tanya dulu. Ternyata 0 itu memang kurang dari 6, sehingga dia benar. Nah, karena benar, titik ini tadi 0,0 yang kita coba tadi berada di bawah garis X tambah 3Y sama dengan 6. Kalau benar, arsirlah titik 0,0 ini. Nanti kalau misalnya kita coba di sini ternyata salah, jangan diarsir titik 0,0 ini. Berarti yang sebaliknya, yang tidak kena 0,0. Gitu ya. Jadi kalau dia nanti benar, berarti arsirlah titik yang kita coba tadi. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Contoh yang kelima, gambarlah grafik atau daerah penyelesaian dari sistem ya. Jadi ada 2 buah pertidaksamaan
yaitu X tambah 3Y kurang dari 6 dan Y lebih dari atau sama dengan 2. Dimana masing-masing tadi ini kita sudah cari ya. Untuk X tambah 3Y kurang dari 6 itu, nah kita dapatkan yang tadi ya, kita gambar seperti tadi, ada sumbu X, sumbu Y, kemudian kita sudah mendapatkan tadi garis-garisnya ya. Nah di sini dia keduanya, di sini dia ke-6, di sini nolnya, kemudian dia arsirnya tadi ke bawah ya. Di sini untuk X tambah 3Y kurang dari 6 ke bawah. Kemudian untuk Y lebih, yang satunya lagi kita juga udah cari tadi, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kita lihat di sumbu Y sini ya, kita lihat di sumbu Y angka 2-nya, kemudian kita tarik garis ya, tarik garis itu. Ini garisnya tidak putus-putus karena di sini ada sama dengan ya. Nah yang lebih dari 2 berarti ke atas ya, 3, 4, 5, 6. Jadi ke atas kita tarik garis atau kita arsir seperti ini dan seterusnya terus sampai, nah batasnya ini adalah garis yang tebal ini ya, jangan lewat ke bawah. Nah inilah yang kena arsiran double. Kalau kita perhatikan di sini yang kena double yaitu yang ini yang saya arsir lagi. Nah inilah dia daerah penyelesaiannya dari kedua pertidaksamaan tersebut atau sistem pertidaksamaan tersebut. Nah yang lain bisa kita hapus supaya lebih jelas kita lihat. Nah ini kita bisa hapus, kemudian ini juga bisa kita hapus sehingga tinggal. Nah inilah dia daerah penyelesaian dari sistem atau kedua pertidaksamaan tersebut yang saya arsir tebal ini ya, DP-nya ya, daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita gabung menjadi seperti ini, yang satu putus-putus, yang satunya lagi garis tebal. Nah demikian untuk daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel.